Halo semua, nama aku Zahra dari Fiskal Angkatan 2023 dan pada kali ini aku akan menjelaskan mengenai non-deductible expense. Jadi kalau kalian baru pertama kali dengar, non-deductible expense itu adalah biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Ketika kita ingin menghitung penghasilan kena pajak, pertama kita harus mengetahui cara menghitung penghasilan neto, yaitu dengan cara penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan. Dan biaya-biaya ini memiliki berbagai kategori, ada yang boleh dikurangkan dan ada yang tidak boleh dikurangkan. Biaya yang boleh dikurangkan atau disebut deductible expense adalah biaya yang memiliki hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan. Sedangkan biaya yang tidak boleh dibebankan atau disebut non-deductible expense adalah pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan dan atau pengeluaran yang memperoleh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Lalu, biaya-biaya apa aja sih yang termasuk dalam non-deductible expense ini? Nah, non-deductible expense ini udah diatur dalam UU PPH pasal 9. Contoh-contoh biayanya itu ada pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dan pembagian SHU koperasi. Ada biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi sekutu, pemegang saham atau anggota yang biasa disebut dengan prive. Ada pembentukan atau pemupukan dana cadangan, ada premi asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa yang dibayar WPOP, kecuali jika dibayar pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan. Ada natura atau kenikmatan, ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Ada hibah, bantuan, sumbangan, dan warisan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau ke bawah, serta zakat yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Ada pajak penghasilan, ada biaya untuk kepentingan pribadi, ada gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, perseroan, komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, ada sanksi perpajakan, dan ada pengeluaran untuk 3M yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan tidak boleh dibebankan sekaligus dan harus dengan penyusutan atau amortisasi. Nah, untuk implementasinya di Indonesia itu misalnya kayak gini. Disajikan laporan laba rugi dan terdapat rincian biaya-biayanya. Nah, kita harus lihat biaya-biaya apa aja nih yang boleh dan tidak boleh dikurangkan. Sebagai contoh, kalau ada biaya sumbangan, kita harus tahu biaya ini itu sumbangan untuk apa. Misalkan sumbangan untuk banjir, itu juga belum tentu bisa dikurangkan. Kecuali jika banjir itu sudah menjadi bencana nasional, baru itu boleh dikurangkan. Nah, jika tidak dapat dibiayakan, maka itu harus dikoreksi fiskal positif. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.